Halo, perkenalkan nama saya Ramadan Alvita Alfian. Saya dari program studi Sistem Informasi. Untuk aplikasinya itu sangat berguna ya, apalagi buat saya sebagai pengguna mobil listrik. Jadi saya bisa tahu mana untuk bahan bakar mobil listriknya. Jadi saya bisa tahu kalau misalnya lagi available atau lagi rusak. Dan ini sangat membantu apalagi untuk orang-orang di sekitar kita yang menggunakan mobil listrik. Sangat bagus. Gimana tuh aplikasinya? Aplikasinya bagus. Tampilannya UI-nya bagus. Tampilannya bagus ya, semoga bisa direalisasikan lah ya. Ya itu aja. Oke, thanks. Tadi namanya siapa tuh? Daryl Oke, Daryl dari Teknik Sipil Teknik Sipil angkatan 2023. Angkatan 2023. Oke. Jadi Bang Daryl, kita tuh SPKLU ini berfokus kepada pengisian bahan bakar listrik yang berorong pada mobil. Jadi abang kalau nggak salah punya mobil ya? Punya mobil apa? Mobil listrik. Punya mobil listrik. Ya. Oke. Jadi itu mobil itu bisa memakai aplikasi ini bang. Kalau abang mau ngecas mobilnya. Jadi aplikasi ini sangat membantu abang kalau ingin mengecas mobil listrik entah dimanapun, nanti itu ada di petanya bang. Oke. Untuk penjelasan aplikasinya itu ada di Mala. Oke. Jadi seperti yang udah dijelasin tadi, fungsi utama dari aplikasi ini itu untuk mencari nearby SPKLU. Jadi buat kakaknya yang kayak dari sebelumnya tuh kayak susah banget buat nyari SPKLU yang tersedia. Bahkan kita cari nih. Terus di sini tuh ada pilihan yang SPKLU yang available full sama offline. Nah, biasanya kan kalau misalkan kakak nyari SPKLU terdekat begitu, terus pas udah dateng dia rusak. Nah, itu kan agaknya nyebelin ya. Yeah. Nah, di sini tuh kayak kita bisa tahu mana yang available, mana yang rusak dan mana yang full gitu. Okay. Kalau misalkan udah nih kita udah nyari yang terdekat, terus kita pencet, oh di sini ternyata yang available ada 3 dari 4. Ya udah kita datang aja ke sini, terus kayak ada price per kWh-nya, full charge-nya dan lain-lain. Udah ada informasi, terus start GPS navigation. Nah, karena di sini masih prototype jadi belum ada. Jadi kayak udah nih, udah sampai, kita langsung reserve di station. Nah, di sini kita kayak bisa lihat tanggalnya tuh kapan kita mesen, terus select time-nya, terus kita kayak expected duration-nya tuh berapa menit yang mau pakai. Misalkan segini, terus baru kita confirm reservation. Nanti kakak nunjukin scan barcode ini ke adminnya atau abang-abang yang jaga. Habis itu baru deh kita start charging station-nya. Nah, di sini bisa lihat kalau durasinya tuh bisa dilihat, bisa diawasi dari jauh. Jadi kalau misalkan kakak kayak nggak mau nunggu, bisa nunggu di kafe dulu misalkan. Udah kelihatan di sini durasinya. Terus kWh per use sama current cost-nya ada berapa. Habis itu kalau udah selesai ya udah. Oke. Nah, dari sini kalau misalkan pas kakak datang ternyata SPKLU-nya tuh udah rusak gitu, kayak nggak ada informasi. Nah, kakak bisa report isunya di sini. Jadi kayak di mana saat ini. Ya, di sini misalkan. Terus habis itu chargingnya itu broken gitu. Habis itu terus deskripsinya boleh tambah foto. Oke. Ya. Itu tambah foto itu nggak bisa. Difotoin. Ya, lalu hide submit report. Jadi tujuan ini tuh untuk apa? Kak? Untuk user bang. Jadi kita melaporkan SPKLU ini rusak, nanti itu admin bakal nginfoin juga ke user lain. Kalau aplikasi ini rusak, jadi user lain itu jadi tahu, oh ini rusak nih, jadi dia nggak kesini. Gitu. Oke, ini menurut saya aplikasi ini tuh sangat membantu, apalagi saya yang punya mobil listrik. Itu sangat membantu banget karena jujur saya juga sering kesulitan dalam mencari tempat charging stationnya di mana, karena kadang juga udah full, kadang gimana, tapi di sini sangat membantu karena kita juga tahu mana yang kosong, mana yang enggak. Menurut saya membantu banget sih. Apalagi kan kita juga kalau di mobil tuh udah ribet sana sini, kita tinggal buka aja find nearby, udah kita tinggal tahu mana yang kosong, mana yang enggak, mana yang rusak. Menurut saya sangat membantu banget sih. Ini harus ada, semua orang yang punya mobil listrik harus tahu aplikasi ini sih teman-teman. Thank you ya.